diaktifkan adik-adik mahasiswa? Kita mulai aja ya Bu, nggak apa-apa sambil nunggu mahasiswa yang lain bergabung. Ya Bu Desi. Silakan Bu Desi. Baik, Ya. makasih Bu Sriati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dana Megayani, STMSI, yang kami hormati Ibu Profesor Sriati, dan juga adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah dosen tamu dengan narasumber kita yang terhormat Ibu Dana Megayani, SST MSI. Beliau adalah statistisi madya golongan 4A dan pembina di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau selama ini sudah hampir 1 semester, hampir 4 bulan kita mempelajari statistik bidang sosek secara teori. Hari ini Bu Dana akan sharing seberapa jauh sih kira-kira kebermanfaatan ilmu statistika itu untuk pengolahan data-data kependudukan. Bu Dana ini S2-nya adalah alumni dari program studi Magister Agribisnis Universitas Sriwijaya. Jadi beliau alumni kita juga, dibimbing oleh Pak Andi, Profesor Andi Mulyana, dan siapa ya Bu Dana kemarin? Sama Bu Riswani, Bu. Oh Bu iya, Desi. jadi sama Bu Riswani. Dr. Riswani SPMSI. Jadi beliau ini masih, kalau kita di sosek itu masih ayu-ayunya adik-adik semua, kira-kira gitu. Kami silakan Bu Dana, screen disilakan. Bu Dana juga sudah saya jadikan host. Disilakan. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ya. Ya, yang terhormat Ibu Prof. Sriati, beliau juga pernah mengajar saya. Ibu Desi juga dosen saya dan juga teman baik kakak saya. Bu Desi. Jadi juga adik-adik semua. Sebelum saya memulai, perkenalkan dulu, tadi sudah selintas karena diperkenalkan oleh Ibu Desi. Saya Ibu Dana Megayani, saya di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Saya sarjananya di sekolahnya BPS, STIS Jakarta, atau sekarang Polstatstis. S2-nya saya di Agribisnis Unsri, ya, makanya bertemu sama Bu Desi dan Bu Sriati dan Bapak Ibu dosen lainnya yang juga mungkin dosen-dosen adik-adik semua. Salawat dan salam tak lupa saya curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita berkumpul dengan beliau di akhir zaman. Saya share screen ini. Ini semua mahasiswa S1-nya Bu Desi ya? Ya, betul. Program studi agribisnis semua. Prof. Sriati, koordinatornya Bu Dana. Oh ya. 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 Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, tapi belum sudah ya. kelihatan. Ya. Nah, ya, oke. Ya, di sini kami ya sudah berapa orang nih? Lebih kurang. Jadi
Saya bekerja di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya saya pernah penempatan kerja ya, berawal kan kalau sekolahnya negara itu penempatan kerja di mana saja seluruh Indonesia. Jadi saya sempat di BPS Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebelum memasuki tadi permintaan Bu Desi itu tentang statistik kependudukan ya. Tapi karena cuman sehari Bu ya, jadi saya mempersiapkannya kayaknya kurang maksimal. Tapi mungkin sharing sessionnya mungkin boleh sambil bertanya nanti ya. Jadi di sini sebelum ke statistik kependudukannya, saya ingin juga mengenalkan BPS-nya. Jadi kami ini dari BPS ya, logo BPS begini ya, karena praktisi dari BPS, Badan Pusat Statistik, kami lembaga vertikal dari Badan Pusat Statistik. Saya di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini kedudukan dan fungsi BPS. Jadi BPS itu lembaga pemerintah non kementerian, langsung di bawah Presiden. Kerjanya untuk menyelenggarakan kegiatan statistik seperti sensus atau survei-survei nasional. Juga lembaga non kementerian ini sifatnya independen ya, karena BPS itu biasanya judulnya memotret keadaannya, check and control semua angka statistik lembaga pemerintah. Jadi BPS itu punya 3 kegiatan besar selama ini punya kegiatan besar, yaitu sensus penduduk yang tahunnya diakhiri 2010, 2020 itu tahun sensus penduduk. Ada nanti sebentar lagi tahun depan insya Allah akan kita melakukan sensus pertanian yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 3, 2003, 93, 2023 insya Allah tahun depan. Dan ada juga namanya sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Nah, ini kegiatan rutin BPS. Tapi baru kemarin juga BPS kelimpahan kegiatan baru, namanya Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi. Registrasi Sosial Ekonomi itu adalah seperti sensus penduduk, tetapi banyak variabel yang dikolek ya, karena itu untuk program perlindungan sosial, seluruh penduduk dipotret termasuk sosial ekonominya. Fungsinya nanti juga akan mengelompokkan penduduk dari sisi sosial ekonominya. Jadi ini baru saja berakhir, lapangannya sedang diolah di BPS seluruh Indonesia hasilnya. Selanjutnya, sebelum lebih dalam lagi ya, kadang-kadang seluruh orang berpikir seluruh data itu ada di BPS. Tidak demikian ya, jadi statistik itu ada 3 jenis, ada statistik dasar, ada statistik sektoral, dan ada statistik khusus. Statistik yang dikumpulkan BPS hanyalah statistik dasar. Statistik dasar inilah yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi yang seperti angka kemiskinan, jumlah penduduk, inflasi, yang data-data dasar itu memang dikumpulkan oleh BPS. Tetapi statistik sektoral itu dikumpulkan oleh instansi terkait. Misalnya jumlah murid, jumlah guru, itu pastinya ada di Dinas Pendidikan. Itu tidak dikumpulkan oleh BPS. Itu mestinya terkolek dengan baik di Dinas Pendidikan. Juga misalnya jumlah perawat, jumlah dokter, itu statistik sektornya sektor kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan yang collecting, itu oleh statistik sektoralnya Dinas Kesehatan. Dan lain-lainnya, seluruh data sektor-sektor itu dikumpulkan oleh instansi terkait, termasuk misalnya kelautan, ikan, gitu ya, perikanan. Walaupun kita punya sensus pertanian ya yang terkait, tetapi sektor terkait mestinya juga mempunyai data-data sektornya. Dan yang terakhir ada statistik khusus. Nah, yang ini dikumpulkan oleh lembaga organisasi termasuk akademisi yang melakukan penelitian. Ya, termasuk di sini Ibu Desi, Bu Sriati, dan teman-teman semua kalau sedang skripsi gitu kan mengumpulkan statistik khusus.
Nah, ini ada pelayanan BPS. Kita punya website BPS. Jadi teman-teman, adik-adik yang mau apa namanya skripsi, ya, yang mau skripsi, dipersilakan mengunjungi website BPS sumsel.bps.go.id. Itu kalau untuk data provinsi. Nanti di dalamnya itu akan ada website seluruh kabupaten kota di Sumsel, bisa diklik yang di sininya ya. Terus juga kalau yang mau data nasional itu bps.go.id, juga bisa ke versi Android. Kalau mau data khusus Sumsel, ada aplikasi Android kami namanya Si Data Eksotis. Si Data Eksotis ini berbasis Android ya. Jadi kalau yang iPhone belum ada, kalau yang Android dia bisa download Si Data Eksotis, S-nya double ini pastinya, Si Data Eksotis. Ini akan berisi data-data strategis. Jadi kalau udah lihat istilahnya data dalam genggaman. Kalau lihat inflasi dia akan terupdate. Inflasi bulan ini, misalnya inflasi pertumbuhan ekonomi di triwulan terakhir, itu akan nampak di Si Data Eksotis ini. Jadi silakan diinstal kalau mau data terupdate. Nah, ini yang sekolah kami ya, sekolah yang di bawah BPS. Di bawah BPS ini namanya sekarang Politeknik Statistika STIS. Kalau waktu saya masih STIS ya, nggak ada Politeknik Statistikanya. Sekarang sudah STIS, dia sekolah ikatan dinas penempatan seluruh Indonesia ya, di Badan Pusat Statistik dan ke kementerian lainnya. Sekarang saat ini kan sekolah kedinasan itu ditempatkan di seluruh dinas. Di BPS juga ada alumni STAN gitu. Sekarang penempatannya udah acak ya. Tidak harus mahasiswa STIS itu penempatannya di STIS, bisa jadi di keuangan ya. Kita berbagi lulusan sekarang. Nah, baru kita masuk ke inti statistik kependudukannya. Di sini baru sangat spesifik, masih statistik kependudukan masih sangat spesifik. Saya karena Bu Desi mintanya kemarin ya, kalau tidak salah kemarin baru pekan inilah Ibu Desi, jadi hanya beberapa slide ya tentang statistik kependudukan yang inti benar-benar kependudukan ini. Jadi statistik kependudukan itu diartikan ya demografi ya. Kalau bahasa kerennya demografi, diartikan sebagai studi statistik dan matematik terhadap besaran, komposisi, sebaran, dan perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu pada populasi manusia melalui berlangsung 5 proses: fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Nah, ini kan pasti sebelumnya sudah pernah ya mendapatkan apa namanya ini kuliah sebelumnya kan, sebelum statistik kependudukan. Saya mau tembak nih, tes saya disimak enggak ya? Ada yang tahu arti fertilitas? Boleh raise hand? Fertilitas? Ada yang berani raise hand? Ada yang pemberani nggak murid Bu Desi yang mau Bu Sriati ini? Ayo, silakan, ayo. Ada yang mau raise hand? What is fertility? Apa itu fertilitas? Ayo. Ada yang mau ditunjuk? Diaktifkan dulu. Kalau nggak ada mau yang raise hand, saya panggil nih. Silakan, itu ada yang jawab. Perhatikan, ada pertanyaan ya. Silakan. Ini nggak ada ini, nggak ada yang ini ya. Tidak ada yang bernyali untuk raise hand ini, hanya pertanyaan fertility, fertilitas. Coba Nadila nih, Oh, masih. alhamdulillah. Silakan Mbak Rini. What is fertility? Izin Bu, fertilitas itu alat ukur untuk tingkat kesuburan dari suatu pasangan. Ya, ada lagi? Ada lagi? Silakan. Terima kasih Mbak Rini. Ada lagi? Cuman Mbak Rini yang berani. Yang cowok, apa itu fertilitas cowok? Siapa ya? Nah, ditunjuk ini apa? Ramadan Ikhlas. Coba, Mas coba. Ramadan Ikhlas. Dengar nggak? What is fertility? Apa itu fertilitas? Tahu nggak? Nah, kok hilang mukanya Mas
Gimana, Ramadan? Wah, Muhammad Akbar nih, coba ada Muhammad Akbar juga ini. Silakan Muhammad Akbar. Fertilitas apa ya? Budak Saya sekarang itu fertilitas ingin nggak jawab tahu. Apa, Silakan. Akbar? tingkat fertilitas itu jadi ke tingkat kesuburan atau tingkat angka kelahiran gitu. Ya, Itu sepengetahuan aku. yes. Kasih. Terima kasih Akbar dan Mbak Nini. Jadi, fertilitas itu singkatnya adalah kelahiran. Jadi kelahiran, ya. Fertilitas itu adalah kelahiran. Jadi kan kependudukan itu dipengaruhi jumlahnya oleh kelahiran. Kalau kelahiran, penduduk akan bertambah. Ada yang namanya mortalitas. Mortality. What is mortality? Ada yang mau raise hand? Mortality? Mortalitas? Apa itu mortalitas? Ada yang tahu? Oh, sini Emak Lima, lu anak unsur sekarang ya. Mortalitas ya, Bu. Ya, Ya, mortalitas. Akbar lagi. Kalau nggak salah, mortalitas itu sepengetahuan Akbar tingkat kematian. Yes, thank you Akbar. Jadi mortalitas itu adalah kematian. Jadi kalau ada mortalitas berarti penduduk akan berkurang. Kalau ada kelahiran, penduduk bertambah. Kalau ada mortalitas, kalau ada kematian, maka penduduk akan berkurang. Ada selanjutnya itu perkawinan gitu ya. Kalau yang perubahan-perubahannya ya ini. Nah, jadi ada fertilitas menurut Bock ya, proses perubahan dari waktu ke waktu populasi itu adalah karena fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Migrasi dan mobilitas ini sama-sama pergerakan. Kalau migrasi perpindahan, mobilitas sosial ya pergerakan sosial. Kebutuhan informasi tentang jumlah penduduk di masa yang akan datang sebagai dasar pembuatan perencanaan pembangunan. Jadi, kita mempelajari demografi ini karena butuh data penduduk. Data penduduk ini dibutuhkan dari seluruh lini. Bagaimana kita akan membuat sekolah kalau kita nggak tahu jumlah penduduk tingkat sekolah itu kira-kira ada berapa. Bagaimana kita mau tahu kebutuhan suatu wilayah, istilahnya kebutuhan beras, kebutuhan makanan, kebutuhan lainnya ya, termasuk sandang, termasuk fasilitas. Kalau kita tidak tahu jumlah penduduknya, jumlah penduduk per kelompok umur, misalnya kalau SD, ya ada berapa sih sebenarnya penduduk SD, jadi perlu fasilitasnya berapa gitu. Dan itu mestinya dilakukan perencanaan. Kalau di sini kira-kira penduduknya akan banyak usia SD, ya maka perlu sekolah SD atau fasilitas kesehatan gitu ya, masih ada banyak usia produktif, banyak yang melahirkan, maka butuh klinik-klinik untuk melahirkan di suatu wilayah. Dan untuk itu kita membutuhkan estimasi dan proyeksi penduduk untuk memenuhi kebutuhan informasi jumlah penduduk yang akan datang. Kalau BPS itu kan saat ini memotret yang ada sekarang, dan kita membutuhkan proyek negara itu membutuhkan data proyeksi penduduk ke depan, karena kan membangunnya itu ke depan. Kalau kita butuhnya beras berapa untuk penduduk Sumatera Selatan yang 8 jutaan penduduknya ya, 8 jutaan. Kalau satu orang aja makan sekilo selama seminggu misalnya, selama 1 pekan itu makannya 1 kilo, berarti kita butuh 8 juta kilogram seminggu. Berarti kalau 30 hari butuh berapa, setahun butuh berapa. Jadi penduduk itu dibutuhkan dalam seluruh kegiatan gitu ya, baik itu kegiatan yang minim-minim aja, seperti misalnya kan kuliah aja kita butuh, misalnya penduduknya mahasiswa yang kuliah ada berapa ya butuh berapa kelas, atau Zoom aja, kebutuhan Zoom, misalnya penduduknya hanya di bawah 100, cukup Zoom yang 100, akan sia-sia pakai Zoom 10.000 kalau cuman aja 30 orang misalnya gitu. Jadi itu butuh tentang penduduk, jumlah penduduk, persentasenya gitu, itu sangat dibutuhkan.
Selanjutnya, komposisi jenis kelamin. Kalau statistiknya namanya adalah seks rasio. Produk dari interaksi antara fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa lalu, ya, karakteristik seorang yang tidak berubah sejak lahir hingga mati. Mestinya kalau dia perempuan lahir, ya, walaupun kemarin ada kejadian, ya, ada yang tentara itu, ya, ketika ini dia dianggap perempuan, ya, oleh orang tuanya, dan ternyata beliau laki-laki setelah umur sekian baru ditentukan karena ada mungkin secara fisiknya tidak terlalu ini, ya. Jadi seks rasio itu jumlah laki-laki berbanding perempuan kali 100. Jadi kalau di suatu tempat seks rasionya di atas 100, itu berarti lanang lebih banyak daripada betino. Dari laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Seks rasio di Sumatera Selatan itu masih di atas 100. Berarti masih banyak laki-laki. Jadi jangan berharap dulu yang menikah lebih dari satu, ya, karena laki-laki lebih banyak, masih berantem merebut perempuan di sini. Karena dianya jumlah laki-laki masih lebih banyak daripada perempuan. Tinggal di apa namanya? Kelompok umur mana misalnya, ya, targetnya mau di kelompok umur mana. Nah, ini analisanya tadi, ya. Kalau seks rasionya berarti sama dengan 100, berarti seimbang jumlah laki-laki dan perempuan. Kalau kurang dari 100 berarti lebih banyak penduduk perempuan, lebih dikit laki-lakinya. Kalau seks rasionya lebih dari 100, banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, ini ada ukuran mortalitas, crude death rate, ya, mungkin teman-teman sudah diajarkan, ya, mungkin, ya. Kalau belum, ini crude death rate. Ini adalah ukuran mortalitas. Ada CDR, ASDR, dan IMR. CDR, crude death rate, ini jumlah kematian selama setahun dibanding jumlah penduduk pertengahan tahun kali 1000. ASDR itu specific death rate, jadi kematian umur berapa, biasanya di rentang berapa selama 1 tahun dengan jumlah penduduk di rentang tersebut. ASDR, specific death rate. Nah, IMR ini kadang-kadang menjadi tolak ukur kesehatan, infant mortality rate. Jumlah kematian bayi umur kurang dari 1 tahun selama 1 tahun, ya, kelahiran selama 1 tahun tersebut dikali 1000. Itu infant mortality rate. Jadi 3 ukuran ini yang sering dipakai untuk mortalitas. Apalagi nanti saya cek ulang apa yang saya tanya tadi, yang saya jelaskan. CDR, ASDR, dan IMR, ya, ini ukuran mortalitas. Expectation of life, angka harapan hidup. Harapan hidup yaitu rata-rata jumlah tahun umur yang diharapkan dilalui oleh seseorang sejak ia lahir. Apabila ia hidup dalam lingkungan dengan pola kematian spesifik yang terjadi pada saat itu. Angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi dan anak, karena kematian pada saat itu berarti hilangnya peluang untuk hidup lebih panjang. Ini harapan hidup, kan, expectation of life. Makin rendah tingkat kematian bayi, makin tinggi rata-rata angka harapan hidup. Sebaliknya, makin tinggi tingkat kematian bayi, makin rendah rata-rata harapan hidup. Angka harapan hidup ini diperoleh berdasarkan life table, ya, yang sesuai dengan kelompok populasi yang bersangkutan. Ini kalau di kependudukan, statistik kependudukan mungkin lebih spesifik, lebih dalam. Ada lagi yang namanya ukuran fertilitas. Crude birth rate, kalau tadi crude death rate, ini crude birth rate, ya, CBR, jumlah kelahiran selama 1 tahun dibanding jumlah penduduk pertengahan tahun kali 1000. Ada lagi yang namanya ASFR, age specific fertility rate, jumlah kelahiran pada ibu dan jumlah umur wanita, umur spesifiknya umur berapa dikali 1000. TFR, total fertility rate, rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang kemampuan reproduksinya. Biasanya umur reproduksi 15-9 tahun. Secara matematis, TFR adalah penjumlahan dari ASFR. TFR di Sumsel itu masih sekitar 2, karena seorang ibu rata-rata melahirkan di Sumatera Selatan ini masih di tataran 2 sampai 3, 2 lebih. Ada yang 2, ada yang 3, 2 lebih, 2, Migrasi ini
tidak seperti kelahiran dan kematian, hanya terjadi sesekali ya pada setiap individu sekali. Tetapi migrasi ini dapat berulang-ulang. Orang kan pindah bisa berkali-kali. Saya aja pindah ketika kuliah ke Jakarta, terus penempatan kerja ke Sulawesi, terus saya menikah balik lagi ke Sumatera gitu ya. Jadi selama hidup itu orang migrasi bisa berkali-kali, bisa berulang-ulang. Jenis-jenis migrasi, ya ada namanya migrasi semasa hidup. Semasa hidup berarti tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat lahirnya. Yang namanya migrasi semasa hidup. Kalau tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang, berarti dia adalah migrasi semasa hidup. Ada lagi migrasi riset. Dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau dia berbeda berarti dia ada migrasi riset. Kalau 5 tahun yang lalu misalnya masih SMA-nya di OKI atau SMA-nya di OKU ya, sekarang sedang kuliah misalnya di Palembang, berarti itu adik-adik semua adalah migrasi riset. 5 tahun yang lalu berbeda dengan tinggalnya sekarang. Terus ada lagi hanya melihat perbedaan tempat tinggal sekarang dan tempat tinggal terakhir. Dan migrasi dengan sebelumnya. Lifetime migrant. Nah, ini rumusnya. Penduduk dibagi, penduduk yang posisinya berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya sekarang dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Jadi statistik itu umumnya penyebutnya itu penduduk pertengahan tahun di suatu provinsi. Misalnya, kalau ini migrasi hidup semasa hidup di provinsi. Ada lagi migrasi recent, tadi migrasi recent itu 5 tahun ya, yang berbeda 5 tahun lalu dengan yang sekarang itu ada berapa, dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun sekarang ya, dikali 1000. Total migrasi, jumlah penduduk yang masih semula sekarang dengan sebelumnya, berbeda pernah di mana. Angka migrasi total. Estimasi penduduk adalah perkiraan penduduk antara sensus atau segera setelah sensus. Ya. Jadi karena sensus itu kan hanya tadi sudah dijelaskan waktu pengenalan BPS ya, sensus itu 10 tahun sekali. Nah di dalamnya itu hanya estimasi, proyeksi, estimasi gitu ya. Itu makanya selama 10 tahun itu ada di tengah-tengahnya SUPAS, ada survei penduduk antar sensus. Karena sensus itu mahal, makanya dilakukan 10 tahun sekali. Di antaranya itu pakai proyeksi, pakai estimasi, atau ada survei khusus. Survei khusus ya. Jadi yang lebih murah, di tengah-tengahnya dilakukan yang lebih murah. Atau kalau sudah negara maju, biasanya dia ada proses registrasi penduduk. Dia setiap orang pindah punya kesadaran gitu ya. Kalau di negara maju mungkin kesadarannya lebih tinggi, jadi pelaporannya lancar gitu ya, pelaporannya lancar. Kalau kita kan masih kesadarannya kurang ya, kalau sudah pindah berkali-kali tapi KTP di situ-situlah ada pindah, tidak ikut pindah biasanya ya, karena sulitnya birokrasi mungkin ya. Jadi menyebabkan registrasi di kita tidak terlalu baik, makanya masih ada sensus harus diketok door to door. Jadi estimasi ini hanya memperkirakan jumlah penduduk, diperkirakan dari antar sensus tadi. 2 cara yang biasa digunakan, metode matematis dan komponen. Kalau metode matematis hanya fitting curve ya, perubahan hanya mengestimasi antara 2 sensus dan setelah sensus dilaksanakan. Pola pertambahannya bisa geometrik sama eksponensial, pertambahan biasa, pakai rumus biasa, geometrik dan eksponensial. Mungkin ini juga sudah sering ya, biasanya di statistik atau di SMA juga pernah ya, pertambahan penduduk itu rumus pertumbuhan penduduk. Ada yang pakai geometrik, ada yang eksponensial. Biar nggak terlalu pusing kan, nggak usah ini ya. Ini perbedaannya ya, kalau ada pertumbuhan secara geometrik dan eksponensial, ada perbedaan sedikit caranya ya. Tergantung metodenya yang dipakai, tetapi tidak berjauhan. 200 sama-sama 210 juta di tahun 2001.
Tapi 98-nya berbeda digit belakangnya ya. Hanya berbeda digit belakang, tidak akan jauh. Ini metode komponen. Nah, metode komponen ini yang pakai tadi ada kelahiran, kematian ya. Kalau pertemuan tadi hanya dengan jumlah penduduk saja, tapi kalau metode komponen ini seluruh komponen kependudukan digunakan, kelahiran, kematian, dan migrasi, dan dibandingkan penduduk sebelumnya tahun dasar. Kelahiran ditambah penduduk pada tahun 0, pada tahun dasar ditambah kelahiran, dikurangi kematian, ditambah migrasi masuk, dikurangi migrasi keluar. Migrasi in, migrasi out. Nah, ini yang kalau metode komponen ini biasanya untuk proyeksi penduduk, ya, ramalan penduduk. Biasanya BPS setelah sensus penduduk, BPS akan melakukan ramalan selama misalnya sampai 2045. Biasanya kalau sekarang 2020 bisa jadi sampai kita akan meramalkan penduduk sampai 2050-an. Jadi untuk sebagai basis untuk perencanaan kita butuh, walaupun kita tidak tahu ke depannya itu ada berapa, kita akan meramal dulu untuk kebutuhan-kebutuhan, memperkirakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu daerah, suatu negara. Ya. Jadi kita butuh komponen-komponen tadi dari sensus penduduk itu akan diketahui pertumbuhan penduduknya, kelahiran, kematian, dan perpindahan migrasi. Dari hasil sensus penduduk itu akan keluar komponen-komponen ini. Tahapannya ya secara umum ya penentuan data dasar, perhatian penduduk, kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dilakukan perhitungan proyeksi dan dilakukan iterasi perhatian umurnya. Biasanya ketika kami melakukan pendataan ya ke responden itu biasanya ada 3 kesalahan umum dalam pelaporan umur. Biasanya age misstatement, jadi kesalahan menuturkan umur. Ada digit preferensi, cenderung untuk melaporkan umur yang berakhiran 0 dengan 5. Di situ ada digit preferensi namanya. Atau underestimate untuk kelompok umur tertentu, kelompok umur di bawah 5 tahun, kelompok umur tua, dan kelompok umur usia muda. Jadi bisa underestimate, 3 kesalahan. Salah menuturkan umur, digit preferensi kadang cenderung 0 dan 5, dan underestimate untuk kelompok umur tertentu. Cara untuk mengevaluasi struktur umur karena sering terjadi kesalahan karena penduduknya misstatement tadi ya, tidak menuturkan dengan benar umurnya. Kita harus mengevaluasi gitu ya dengan menggambar piramida penduduknya, melihat age shaping ya, terus menghitung Whipple indeksnya apakah sejak sering orang-orang itu menjawab 0 atau 5, dan indeks Smear kalau selain 0 dan 5, dan kita akan menghitung keakurasian umur dan jenis kelaminnya. Jadi setelah disensus, orang itu akan kita petani dulu, dilihat dulu demografinya, istilahnya tuh mereka piramida penduduknya numpuk nggak. Nah ini ada contoh punya bubble tahun 2000. Nah ini ada kecenderungan nyebut angka 5. Jadi ketika di 5 numpuk di yang 5, istilahnya 65, 55 gitu ya, 5 dan 0, 50, dia menonjol di umur-umur tertentu. Dan ini yang harus dirapikan kalau kami melakukan proyeksi. Nah, dengan Whipple index ini untuk mengecek tadi ada kecenderungan nggak. Kalau nilai Whipple index-nya itu 100, berarti tidak ada kecenderungan dia menyebut umur tertentu dengan 0 sampai 5. Tapi kalau indeksnya tinggi, berarti umumnya mereka melaporkan dengan umur 0 dan 5. Jadi kalau Whipple-nya yang baik itu di sekitaran 100, 0 sampai 100 untuk hasil sensus ya, ini biasanya. Ini cara ininya, saya rasa nggak usah terlalu pusing. Ini indeks Smear selain 0 sampai sama 5 tadi, dicek juga bisa dari indeks Smear, lebih kecil dari 10% berarti cukup baik. Kalau lebih besar berarti pelaporan tersebut tidak baik. Ini karena di atas 10% tadi yang dari indeks Smear ini, berarti dia kurang baik pelaporan umur dari
selain angka 0 dan 5-nya. Nah, ini untuk secara umum, secara total itu ada penghitungan United Nations Index ya. Di sini angkanya 16,8. Jadi di struktur kelompok umurnya di peta nih, istilahnya laki-laki perempuan dan kelompok umur itu dilihat indeks UN-nya berapa. Kalau ini di bawah 20 berarti pelaporannya secara umum akurat ya, walaupun tadi seolah-olah yang 1 sampai 6 sampai selain 0 sama 5 tadi bingirnya agak tinggi, tetapi dibandingkan ininya misalnya itu. Jadi penghitungannya ada 3 untuk mengecek kesalahan tadi ya, dengan indeks UN, indeks NIRS dan indeks WIPO untuk mengecek hasil pelaporan umur. Setelah itu dilakukan perapihan umur, ya ini proses-proses statistik kami, ya perapihan umur, baru asumsinya dibuat ya dari yang terjadi ya, fertilitas mortalitasnya berapa, yang sulit itu migrasi ya. Biasanya orang-orang migrasi itu kan juga kadang ada perubahan nama wilayah. Yang dulunya misalnya Pagar Alam itu bagian dari Lahat misalnya ya, dulu orang tetap nyebutnya Kabupaten Lahat. Terus juga misalnya Pali, dulunya Muara Enim, sekarang pecah menjadi Pali. Kadang-kadang juga pelaporan yang agak sulit mortalitas itu, selain mereka tidak tahu, dianya misalnya antar kecamatan, dia kadang teman-teman juga nggak tahu, misalnya di Indralaya misalnya tinggalnya di kecamatan mana, mungkin nggak terlalu memperhatikan gitu ya. Kalau yang ini itu yang sering membuat kesalahan dalam membuat asumsi. Jadi biasanya ini juga kita akan melakukan perapihan. Ini nama software kalau untuk melakukan proyeksi FIPSIN. Tapi teman-teman ya, karena ininya agribisnis ya, saya rasa nggak terlalu ini untuk proyeksinya. Jadi proyeksi memang sangat tergantung ketepatan dengan asumsinya. Mungkin itu saja secara umum tentang statistik kependudukan yang dilakukan oleh BPS ya terutamanya. Jadi di sini kami punya medsos ya, harapannya teman-teman dapat mengikuti di Facebook BPS, Instagram BPS, Twitter BPS, juga YouTube BPS. Di sana teman-teman juga bisa melihat informasi. Siapa tahu ada yang pengen ngentri menjadi mitra BPS gitu ya, ikut ngentri setelah sensus survei. Biasanya kami akan membuka lowongan mitra statistik untuk entry atau mitra lapangan. Kalau yang hobi di lapangan, yang nggak hobi di depan PC, di depan komputer, bisa ikut menjadi mitra BPS di lapangan, ikut sensus survei. Tapi door to door ya. Memang kalau anak-anak sekarang mungkin agak males ya. Kalau istilahnya itu BPS itu kita punya mitra-mitra statistik di seluruh Indonesia. Di kabupaten kota ya teman-teman yang ingin punya pengalaman kerja, dipantengi medsosnya BPS. Juga BPS kabupaten kota. Mereka akan membuka lowongan ketika ada pekerjaan-pekerjaan besar terutama akan dikontrak selama sebulan biasanya ya. Kemarin kita Reksosek kita punya 13.000 mitra statistik lapangan, 13.000 orang seluruh Sumsel, dan itu lumayan gitu ya, 4 juta sebulan. Tapi memang pekerjaan lapangan, kalau yang nggak hobi lapangan mungkin kecapean ya, ada kapok. Kemarin kalau anak-anak sekarang banyak yang kapok, nggak pernah ngetok-ngetok rumah mungkin ya, ngetok-ngetok karena kan door to door. Kalau kegiatan BPS itu kita nggak boleh pucuk kudo, nggak boleh mensurvei ya, mensensus hasil dokumennya itu dari atas meja saja. Kita tetap harus door to door gitu ya, karena nggak boleh nembak isian gitu ya, harus ke lapangan. Ini silakan diikuti medsos BPS, siapa tahu ingin mencari pengalaman di situ. Terima kasih. Nah, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, masih ada 15 menit ya Bu Desi ya. Baik, terima kasih Bu Dana, menarik materinya. Silahkan adik-adik mahasiswa kalau ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami atau ada yang mau tertarik riset menggunakan data-data sekunder yang dipublikasi oleh BPS tuh bisa ditanyakan sama Mbak
Dana, silahkan. Ya, Siapa dulu? kalau udah galak nanyo, aku yang nanyo, Ge. Nah, boleh kasih kuis ya, Bu. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya atau ini? Oh, di ini dulu. Silahkan. Akbar Collins mau tanya, Yoga, Muhammad Rioga, silahkan kalau ada yang mau ditanya. Kalau yang mau terkait BPS juga nggak apa-apa. Kalau Boleh, kalau statistiknya pusing ya. silahkan. Indi Rahayu Lestari, Melin, Teddy, silahkan nih Chandra. Ayo, Nadila mana nih? Nadila belum keluar nih suaranya hari ini. Silakan. Ayo. Ya. Kalau nggak mau ini ditanya balik ini. Nah, ya, Mbak ayo. Didi. Oke, silakan. Raise hand dulu yang mau tanya biar kelihatan. Indi, Oh silakan. ya, Indi Rahayu, silakan Indi. Nah, silahkan coba kalian. Mohon bertanya. Tadi kan saya lihat ada BPS dan pelayanan publik dalam aplikasi ya Ibu ya. Ya, Itu kan startup. Nah yang saya mau tanya di pelayanan publik itu ada data apa aja yang bisa ditanya. Terus juga di balik itu berarti ada tim IT-nya juga ya. Terima kasih. ya. Terima kasih Mbak Indi ya. Jadi memang aplikasi BPS ini dibangun oleh pegawai BPS sendiri. Ya, jadi pegawai BPS-nya memang kita kan di BPS itu ada yang namanya kalau di sekolahnya statistik ada statistik ekonomi, statistik kependudukan dan statistik komputasi. Sekarang ada data science. Jadi teman-teman yang developer aplikasi itu biasanya berasal dari komputasi statistik, dari tim komputasi statistik. Mereka membangun data. Jadi kita bukan menggunakan pihak kesekian gitu ya, bukan menggunakan orang lain, tetapi tetap pegawai BPS yang membangun aplikasinya. Dan itu silakan teman-teman kalau ingin melihat, coba langsung install saja ya, biar kami nambah nih yang install nih ya. Silakan dicoba, dilihat ya dari Android-nya di Play Store, diketik si data eksotis. Si data eksotisnya double S, eksotis gitu, eksotis warna hijau, Varifarm ya. Silakan di Android-nya masing-masing, si data eksotis. Nah, di situ akan terlihat ada data apa saja dan bahkan di dalam genggaman teman-teman akan ada publikasi-publikasi yang diinginkan, gitu ya, yang ada. Nah, ini saya pernah menginstalnya di PC saya. Kalau di PC saya pakainya BlueStack ya, supaya bisa connect ke Android. Ini kalau saya dari PC saya pakai BlueStack, saya bisa install dari Play Store. Nah, ini tampilan si data eksotis BPS. Ini kalau saya klik selengkapnya ada bisa. Ini jadi data yang terupdate yang sudah dirilis oleh BPS. Jadi inflasi Oktober itu 6,51, pertumbuhan di TW2 5,24, persentase penduduk miskin di Sumsel itu 2022 11,9 ya. Jadi ini adalah data-data strategis. Untuk lebih dalam, teman-teman bisa klik yang di atas yang pojok kiri ini, ada garis 3 ini. Garis 3 ini ada wilayah kalau mau kabupaten kota. Nah, tapi kalau yang Sumsel ini ada publikasi juga. Nah, mau cari apa? Misalnya, nah ini Polkam, Hortikultura ini adalah terkonek dengan publikasi di BPS. Ada PDRB, ada nama-nama desa sesumsel, Master File Desa Provinsi Sumatera Selatan, ini seluruh nama desa di Sumsel ada di MFD desa ini. Jadi ini ada profil industri mikro kecil di Provinsi Sumsel. Jadi ini untuk adik-adik yang sedang mau skripsi,
sangat bermanfaat. Jadi silakan diinstal. Jadi ini data di dalam genggaman sambil di searching. Itu kalau pakai si data eksotis. Ini ya hanya yang bisa menggunakannya kalau dipakai Play Store ya, yang Android. Kalau saya pakai desktop, saya pakai BlueStack biar bisa nge-save ininya. Selain itu, BPS kan juga punya tadi ya, pelayanan publik lainnya itu ada website. Website BPS, saya share screen. Ini ya. Kalau saya share screen, misalnya, kalau nasional, bps.go.id. Nah, ini ada data seluruh Indonesia, kalau bps.go.id. Teman-teman bisa pilih provinsi, kalau mau ke arah Sumatera Selatan atau provinsi lainnya. Nah, kalau saya ambil Sumatera Selatan, dia akan menuju ke sumsel.bps.go.id. Jadi kalau ke nasional dulu, bisa ke provinsi. Kalau di dalam provinsi, bisa ke website kabupaten kota. Nah, mau kemana? Mau yang Palembang, Oku, misalnya. Coba Palembang atau Palembang. Nah, ini Palembang. Ada ekonomi Sumsel TW3 ya, gitu. Jadi referensinya, jadi teman-teman bisa seluruh tanpa harus ke perpusat ke apa pojok statistik juga kita punya ya, pojok statistik di Unsri, ada di rektorat ya, di gedung di pelayanan di apa namanya di Indralaya ya, ada pojok statistiknya BPS terkonek sama ada komputer di situ yang bisa mengakses ini juga, dan ada bisa akses online-nya kalau ya. Kalau mau ke ini semuanya ada ya, kalau pengen data-data. Ini ada berita resmi statistik. Kalau publikasi biasanya like 1 tahun, tapi kalau berita resmi statistik ini dia tidak like-nya sekitar sebulan 2 bulan, karena berita resmi statistik ini lebih simple, lebih sedikit. Misalnya ini kami baru merilis angka IPM 15 November lalu. Kami baru merilis TPT pengangguran 7 November lalu. Kalau dibuka, ini ada bentuknya. Nah, kalau diunduh ini bisa BRS-nya bulan itu, yang ini ya. Ini terupdate ini 2022. Kondisi Agustus 2022. Pengangguran TPT kita 5,86. Rata-rata upah buruhnya 3,07 juta rupiah per bulan. Di sini ada download bahan tayang, PPT-nya yang kami rilis ya. Kalau yang unduh tadi itu berita resmi statistiknya, ini PPT-nya, bahan tayang. PPT-nya kita kemarin berbarengan dengan rilis pertumbuhan ekonomi ya, di paling bawah ada rilis ininya, ketenaga kerjaannya. Jadi bahan tayangnya bareng ya. Jadi ketika hari itu rilis apa, ada di bahan tayang yang berbentuk PPT. Kalau induh ini dia bentuknya BRS, dia harus ngisi email. Dia akan terdownload, biasanya terdownload, dan bentuk BRS-nya begini, harus disebut. Bentuk BRS-nya ini. Ini berita resmi statistik. Dia bentuknya publikasi kecil ya, istilahnya itu hanya berapa halaman Bu, karena dia update ya, terupdate saat ini. Kalau publikasi biasanya tebal-tebal, kalau berita resmi dia akan sedikit, istilahnya itu hanya beberapa halaman. Ini hanya nggak nyampe 20 sekali, 20-an. Sama tabel ya, sama tabel ada 28 halaman. Mungkin itu saja ya yang terkait pelayanan publik. Ya, ini kami juga BPS sedang
berjibaku menjadi pelayanan prima se-Indonesia BPS. Jadi teman-teman kalau ingin nyaman, boleh datang ke PST kami, Pelayanan Statistik Terpadu. Kita punya perpus yang nyaman dan digital. Di situ ada PC-PC yang bisa digunakan untuk download dan juga disediakan buku-buku yang karena kita prosesnya digital lebih banyak buku-buku secara file ya. Jadi sekarang sudah menuju digital. Jadi perpus kami sudah banyak file-file digitalnya saja. Jadi tidak perlu mencetak buku atau membeli bukunya lagi, tinggal minta filenya yang publish. Mungkin itu. Masih ada 3 menit. Kalau masih ada yang ingin bertanya. Silahkan adik-adik mahasiswa. Yuk, siapa lagi yang mau tanya? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Silakan Tabita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan Ibu ada mention tentang sensus pertanian tahun 2023. Itu sensus pertaniannya ngapain aja ya, Bu? Data apa aja yang dikumpulkan? Terima kasih. Terima kasih Tabita, pertanyaan cantik sekali. Jadi persensus pertanian itu dia akan mensensus usaha-usaha pertanian, para petani yang punya lahan pertanian, baik itu dari sektor tanaman pangan ya, hortikultura atau peternakan, perikanan, seluruhnya didata terkait usaha yang mereka lakukan, usaha pertanian. Jadi seluruh pengusaha kecil, terutama ya yang berbasis rumah tangga, yang akan ini juga yang berbasis perusahaan, jadi perusahaan pertanian. Jadi seluruh usaha-usaha pertanian akan disensus di tahun depan untuk yang pertanian, usaha pertanian, baik itu usaha rumah tangga maupun perusahaan besar. Itu Tabita. Nanti silakan kalau yang ingin menjadi petugas sensus pertanian, pantengin medsosnya BPS, PBS Kabupaten Kota. Kalau di dusunnya misalnya ikutlah medsos yang BPS Kabupaten Kota Muara Enim. Jangan lupa juga BPS Provinsi Sumsel di misalnya IG ya. Umumnya anak-anak sekarang kan punyanya IG, Instagram ya. Silakan di follow Instagram Kabupaten Kota Sumsel, BPS Kabupaten Kota Sumsel. Atau kalau yang umumnya di Palembang, IG Kota Palembang. Nanti akan ada info rekrutmen terkait mitra-mitra statistik. Itu di kontraknya nggak lama ya, hanya sebulan, paling lama 2 bulan ya. Untuk menjadi mitra, baik itu mitra lapangan, yang door to door, nanti atau setelah lapangan akan ada mitra, biasanya mitra entry setelah lapangan gitu. Jadi di situ bisa teman-teman yang ingin punya pengalaman bekerja membantu negara, yang membantu BPS, silakan dipantengin medsos-medsos yang ada di BPS, baik itu di provinsi dan kabupaten kota. Begitu adik-adik. Itu Tabita. Oke, baik. Silakan, ada lagi? Ayo. Nadira ya, Nadira silakan. Ada Nadira, Bu Dana. Ya, silakan Nadira. Terima kasih, Bu. Bisa dalam mendaftarkan khusus pendidikan dapat dilakukan online. Bagaimana solusinya yang tidak memiliki akses internet dan jauh dari kota, Bu? Saya dengarnya putus-putus Nadira, mungkin kalau nggak punya akses internet gitu ya, itu. Iya, untuk kalau Mungkin boleh maskernya dilepas. Iya, Bu. Jadi kalau nggak punya akses internet, kalau mengambil data BPS bisa langsung ke PST, ke apa namanya, ke PST kita ya, perpus. Pusat layanan statistik kami ada di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Tahu nggak BPS Sumsel di mana?
Di belakang gubernuran ya, Jalan Kapten Anwar Sastro. Di situ kita punya perpus yang sangat nyaman, bukan cukup nyaman, tapi nyaman sekali gitu ya, nyaman sekali untuk teman-teman semua. Di situ ada akses internet dan juga ada PC-nya. Kalau mau akses sendiri di tempat bisa, itu untuk yang akses. Tetapi kalau untuk menjadi mitra statistik harus mempunyai kemampuan ya, paling tidak memang terkoneksi dengan internet. Karena kadang-kadang kami melakukan pendataan itu tidak paper based lagi, tetapi pakai gadget dari rumah ke rumah, kayak sensus penduduk kemarin kita ada yang sensus penduduk online. Jadi semua orang pakai akses website untuk yang punya akses internet. Tetapi yang tidak punya akses internet, kita akan data door to door. Jadi kemarin itu kita sensus penduduk itu combine method. Ada yang mengisi sendiri data pribadinya, istilahnya melalui sensus penduduk online. Masing-masing orang mengisi sendiri data dirinya. Nah, ada yang karena tidak punya akses internet, dia harus didatangi oleh petugas, maka mereka didatangi secara door to door. Kalau di Kota Palembang kemarin petugasnya pakai handphone masing-masing, istilahnya CAPI, computerized ya, pakai gadget ya, pakai aplikasi dengan handphonenya masing-masing. Jadi kalau ingin menjadi mitra BPS, dia harus punya akses internet. Paling tidak untuk mendaftar ada si sobat, si mitra segala macam itu harus pakai akses internet. Kalau tidak mempunyai akses internet, tidak akan bisa menjadi mitra BPS saat ini. Jadi kalau ingin menjadi mitra ya harus punya akses internet. Juga kalau jadi mitra nanti ada syaratnya, handphonenya harus sekian, Android sekian. Itu kalau yang biasanya wilayah kota dia pakai CAPI ya, pakai gadget sendiri. Jadi dia akan punya syarat-syarat mitranya pakai handphonenya apa, Android berapa minimal gitu untuk kalau menjadi mitra. Juga kalau menjadi pengentry ya mungkin cuma waktu daftar aja ya, entry-nya mungkin di BPS Kabupaten Kota itu pakai PC BPS, tetapi daftar ya tetap harus punya gadget sendiri untuk daftar menjadi mitra karena kita udah pendaftarannya secara online. Nggak ada mendaftar ke BPS berduyun-duyun, tidak ada, kita pendaftarannya online. Tapi nanti kalau ada pemanggilan wawancara, akan ada jadwal wawancara, biasanya di email juga, di email jadwal wawancara kalau pendaftarnya banyak. Kemarin kita hanya butuh berapa ratus petugas yang daftar entry 400-an misalnya. Maka itu dari 400-an yang diterima secara administrasi, itu diwawancara bertahap, yang diterima cuma 100 gitu ya. Jadi memang harus punya effort, punya kemauan dulu, ya, punya kemauan, punya kemampuan. Kalau ada kemauan, di situ ada jalan biasanya. Mungkin itu Ibu Desi. Baik, terima Mungkin kasih. itu Nadira. Baik, jadi BPS sebagai penyedia data, ya tadi tidak hanya kependudukan, tapi juga ada ekonomi, tadi ya kata Bu Dana, itu juga kayaknya sudah mulai rutin sekarang rekrutmen untuk tenaga-tenaga yang dikontrak 1 bulan, 2 bulan untuk membantu dalam proses collecting data ya. Jadi jadi sekarang BPS sudah sangat banyak aktivitasnya terkait dengan pengumpulan data. Ada nggak yang mau bertanya lagi? Jadi nanti kalau yang pulang ke daerah tuh bisa membantu BPS juga sebagai mantri statistik, beda lagi ya kalau mantri statistik itu ya Bu Dana ya? Ya, dulu ada namanya Mantri Statistik, dia adalah kepala statistik di kecamatan. Oh, oke Berubah oke oke. menjadi KSK, Koordinator Statistik Kecamatan. Tapi sekarang juga sudah dihilangkan karena banyak pakai mitra. Kita sudah nge-pool di kantor semua, Bu. Jadi kita biasanya banyak mitra-mitra andalan di daerah. Oke oke oke. Dengan proses pendaftaran online tadi ya? Ya, Jadi lebih harus ikut. mempermudah jadinya. Baik. Jadi harus follow medsos, harus Ya, melek teknologi teknologi. saat ini. Ya. Baik, ada Rini Afrianti yang ingin bertanya juga, silakan Rini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya. Ibu di sini saya izin bertanya. Kan tadi Ibu ada bilang petugas
entry data. Pastinya itu pekerjaannya berbeda dengan petugas lapangan. Nah, kalau petugas entry data itu kerjanya ngapain aja dan bisa di mana, Bu? Makasih Ibu atas kesempatannya. Baik. Jadi petugas entry data itu kan apabila datanya itu pakai paper base ya, mendatanya pakai kuesioner biasa door to door, kan itu perlu di entry, dimasukkan ke komputer. Jadi kita butuh mitra yang banyak untuk mendata. Hanya kan penduduk Sumatera Selatan ini ada 8 jutaan. Jadi keluarganya ada 2 juta sekian. Untuk Reksosek kemarin kita akan mengentry 2 jutaan dokumen seluruh Sumsel, itu tidak bisa dengan kapasitas tenaga normal BPS ya istilahnya. Kami hanya di kabupaten kota itu sedikit, cuman 20 sampai 50 orang paling banyak di BPS kabupaten kota. Makanya butuh mitra-mitra statistik untuk membantu mengentry kuesioner tadi. Biasanya setelah direkrut akan dilatih bagaimana mengentry-nya, dikenalkan aplikasinya. Jadi BPS itu setelah merekrut ada tahapan pelatihan. Pelatihannya kalau pelatihan untuk petugas lapangan biasanya di hotel. Di pertemuannya di hotel ya, kemarin BPS Kota Palembang itu pertemuannya ada di Beston untuk pelatihan lapangan ya, yang petugas lapangan. Jadi karena banyak kemarin Palembang itu 12 kelas, satu gelombangnya kemarin Reksosek itu di Beston sama di 101 gitu, itu untuk pelatihan yang ke lapangan. Tetapi kalau yang pelatihan untuk entry biasanya di kantor beberapa hari karena kan itu PC kantor. Jadi biasanya akan dilatih dulu bagaimana mengentry itu. Jadi tidak akan langsung ngentri-ngentri aja, tetapi kita latih dulu. Dan pelatihannya pun biasanya sudah dibayar oleh BPS ya. Pelatihannya sudah dibayar, transportnya, uang hariannya, dan diberi paling tidak snack makan sudah ditanggung oleh BPS kalau untuk dari saat pelatihan. Jadi banyak sekali keuntungan teman yang ingin punya pengalaman ya, pengalaman bekerja kan, mungkin selama ini nada kan, ke orang tuanya nada baik kan, CV tada. Nada baik sekarang bisa belajar untuk berkontribusi kepada negara ya, kalau ke BPS itu karena kita adalah negara, jadi berkontribusi menjadi pencacat atau operator entry. Itu kita akan latih dulu deh. Mungkin Baik. itu saja. Baik, ada sudah lebih 9 menit ya sebetulnya dari jam 9. Ada yang mau tanya lagi nggak? Satu pertanyaan lagi, kalau ada mungkin sekitar 1 sampai 2 menit, ada? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya Prof. Sriati, Bu Dana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dana Megayani MSI yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing dengan adik-adik mahasiswa terkait dengan statistik, bagaimana aplikasi statistik di bidang kependudukan. Kami juga mohon maaf atas pemberitahuan yang sangat mendadak gitu ya, dan alhamdulillah Bu Dana menyanggupi walaupun pemberitahuan atau permohonan dari kami sangat mendadak untuk proses administrasi persuratan sampai hari ini masih dalam proses, Bu. Jadi nanti mohon izin, mohon waktu untuk kami menyelesaikan administrasi dan persuratan. Sebelum kita tutup, disilakan Prof. Sriati. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke mute Bu, izin Bu, ke mute Bu. Prof. Sriati. Prof. Sri. Ke mute Bu. Prof. Ya, kemarin saya dihubungi Bu Desi, kapan kira-kira yang pas untuk Bu Dana ini tampil di sini, dan saya sangat berterima kasih. Dan cocok sekali temanya ya, nanti akan saya PR-kan ke teman-teman mahasiswa ini salah satu aplikasi dari bagaimana hunting data di BPS tadi, Bu ya. Tentunya dengan ilmu yang disampaikan ini sangat bermanfaat dan akan menunjang pembelajaran terutama terkait dengan statistik non-parametrik ini.
Dan harapan saya juga teman-teman atau teman anak-anakku mahasiswa bisa nanti terinspirasi betapa besarnya manfaat data, sumber data tadi khusus data kependudukan, tentunya bisa dikaitkan dengan berbagai sumber data yang lain, mulai dari tadi kemiskinan, pembangunan, dan khusus potensi pertanian. Silakan, dan biasanya di latar belakang kita meneliti itu terinspirasi dari data-data itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Dana Megayani ya yang telah dengan bagus ya, dengan ikhlas memberikan ilmunya ya. Ingat-ingat kita untuk adik-adik atau generasi penerus kita mudah-mudahan cinta dengan data ini ya. Saya kira itu Bu Desi, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini menambah ilmu dan semangat untuk teman-teman di kelas ini ya, dan akhirnya bisa memanfaatkan data dengan baik. Saya kira itu Bu Desi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sriati. Mungkin ada closing statement dari Bu Dana sebelum kita tutup. Silakan Bu Dana. Ya, terima kasih Mbak Ibu Desi, Prof. Sriati ya berkenan ini saya ya istilahnya memilih saya ya, saya juga tiba-tiba ya, tapi saya dengan senang hati karena online ya agak mudah ya istilahnya, kalau mau online, kalau offline pusing masih Bu Desi untuk keluar ya. Dan ini saya sudah mengupload ke chat ya ininya dokumennya bagi teman-teman, mungkin kalau yang pakai handphone nggak bisa ya, kalau yang pakai laptop atau ini mungkin bisa mendownload, silakan di-download materi tadi yang mudah-mudahan berkenan, walaupun saya terus terang merasa maksimal Bu Desi karena hanya satu hari saya hanya satu arah gitu ya, proyeksi saja yang saya perkirakan statistik kependudukan. Juga teman-teman semua mudah-mudahan ilmunya bermanfaat terutama untuk skripsi, terus siapa tahu ingin punya pengalaman bekerja menjadi mitra BPS, kami persilakan gitu. Itu saja Bu Desi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Dana. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dana atas kehadirannya hari ini. Kita foto bersama dulu ya, silakan mahasiswa diaktifkan kameranya. Nanti saya screenshot dari sini. Mohon segera mohon diaktifkan kameranya. Ada 2 seat. Oke, 1, 2, seat 1 ya, 1, 2, 3. Oke, seat kedua, bentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk adik-adik mahasiswa sekalian, juga Ibu Dana Megayani SI dan Prof. Sriati atas kehadiran dalam kuliah dosen tamu hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik mahasiswa, dan juga saya juga tadi belajar banyak sekali Bu Dana. Terima kasih banyak. Kita tutup kuliah dosen tamu kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dana. Ya, makasih Bu. Baik, makasih. Ya, makasih ya. Ya, makasih Bu Dana, Bu Desi. Ya, makasih Bu Sriati. Ya, Prof. Adik-adik mahasiswa, makasih. Silakan live, nggak apa-apa Bu, adik-adik mahasiswa, nggak apa-apa. Ya. Izin live juga Bu Desi Ya, ya. makasih Bu Dana, makasih. Ya, makasih Bu. Makasih. Makasih Prof. Sri. Ya, makasih Bu Dana. Bu Dana.